Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Aceh TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan sehingga kita dapat menggunakan dua nikmat Allah ini untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada pertemuan Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara satu tema, iaitu kembali ke sumber agama. Tema ini penting untuk kita sampaikan dalam pertemuan ini karena melihat tradisi ilmu di daerah kita, di Aceh dan sekitarnya, kita melihat bahawa pemahaman masyarakat kita terhadap agama itu banyak kepada kitab-kitab kuning, ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ada di antara kitab-kitab kuning ini yang beberapa klasifikasi, ada beberapa klasifikasinya. Ada kitab-kitab kuning yang berbicara berkaitan dengan akidah, ada kitab kuning yang berbicara tentang syariah, tentang hukum-hukum, dan ada kitab kuning yang berbicara tentang akhlak atau tasawuf. Dan yang berkembang di masyarakat kita memang ketiga jenis kitab kuning ini ada. Tapi memang ternyata tidak hanya tiga klasifikasi ilmu saja yang disebut dalam kitab-kitab kuning, tetapi ada juga kitab kuning yang menyebut tentang hadis Nabi SAW, ya, kitab-kitab kuning yang berbicara tentang ilmu hadis, ya. Yang sering kita sampaikan dalam pertemuan Ustaz Menjawab yaitu satu kitab kuning tulisan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dengan kitab beliau Bahrul Madhi Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Namun yang berkembang di dunia kita, di dunia Melayu, ya, dalam tradisi ilmu kita sering banyak menggunakan kitab-kitab kuning yang dari tiga sisi ilmu tadi, yaitu akidah, tauhid atau tauhid, kemudian syariah atau fiqih, dan tasawuf atau akhlak. Tetapi yang berbicara tentang hadis dan tafsir itu jarang ada di masyarakat kita. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, saya mendapati, ya, ada berapa daerah atau berapa kampung di Aceh yang melihat yang saya lihat ada tradisi-tradisi berkaitan dengan, misalnya contoh, berkaitan dengan menulis tulisan zikir pada kain kafan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sumber agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak ada, ya, ajaran untuk menulis zikir atau Al-Quran di kafan mayat dengan maksud untuk supaya mayat ini tidak dilihat oleh malaikat, dan alasan yang lain agar tidak diazab di dalam kubur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sumber agama tidak ada, ya, tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi memang kita akui dalam kitab-kitab kuning memang disebut, ya. Dalam kitab-kitab kuning kita, tulisan ulama-ulama Melayu kita pun disebut, ya, bahwa malah disebut oleh beliau itu berdasar kepada hadis, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, apabila kita coba lihat di dalam kitab-kitab hadis susunan Al-Imam At-Tirmidzi, maka itu ternyata tidak disebut dalam Sunan Tirmidzi, tetapi dalam kitab yang lain dari Imam Tirmidzi, yaitu kitab Nawadirul Usul. Nah, itulah makanya kita perlu, ya, mendalami persoalan ini supaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan di dalam persoalan agama ini. Nah, saya ingin sebutkan contoh yang tadi, yaitu tentang menulis tulisan zikir di kain kafan, ya, dengan alasan supaya tidak terlihat oleh malaikat si mayat itu, sehingga kemudian tidak dipertanyakan dan seterusnya, dan kemudian tidak diazab. Itu memang tersebut dalam kitab kuning kita,
Nah, itu misalnya dalam kitab ini, kitab Furu'ul Masail, ya, yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, ya. Nah, ini kitab Furu'ul Masail ini sangat populer di masyarakat kita, ya. Ini ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Nah, di jilid pertama dari kitab ini, halaman 177, itu disebut bahwasanya amalan menulis tulisan zikir di dalam kain kafan itu, kata beliau, itu berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ternyata memang benar riwayat Imam Tirmidzi, tapi bukan dalam kitab Sunan Tirmidzi yang sering kita sampaikan, ya. Bahkan Sunan Tirmidzi itu diikhtisar oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitab beliau Bahrul Madhi. Nah, bukan dalam Sunan Tirmidzi, tapi dalam kitab Imam Tirmidzi yang lain, yaitu kitab Nawadirul Usul. Baik, saya di sini akan bacakan sedikit supaya dapat gambaran di masyarakat kita, amalan yang kita lakukan itu berdasar kepada sumber agama atau tidak. Itu yang perlu kita ingin sampaikan. Di sini Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah mengatakan, su'ila radhiyallahu anhu, adakah, ini pertanyaan masyarakat kepada Syekh Daud Al-Fatani, ya. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diambil tanah kubur dengan tangan, ya, dibaca inna anzalnahu hingga akhirnya. Jadi diambil tanah kubur lalu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pertanyaan masyarakat ke beliau adalah, adakah warid daripada Nabi SAW, yaitu diambil tanah kubur dengan tangan, dibaca inna anzalnahu hingga akhirnya 7 kali, maka dijadikan dia, yakni ditaruh serta mayat pada kafan atau di tepi kafan atau disurat pada kertas doa ini, yaitu yang lagi akan disebut kemudian. Jadi selain dari menulis inna anzalnahu sampai dengan selesai tadi, maka di kertas itu juga dituliskan zikir yang akan beliau sebutkan nanti, kata beliau, ya. Kemudian kata beliau berikutnya, ya, ditaruh pada dada mayat. Jadi ini teknis penulisan. Kalau dalam teks tadi kita sebut bahwasanya ada secari kertas yang dituliskan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai, lalu kemudian kertas itu ditaruh pada dada mayat. Ini satu teknis, ya. Dan kafan, maka tiada mencapai azab kubur. Ini pertanyaan masyarakat ke beliau. Nah, beliau belum jawab, ya. Ini pertanyaan masyarakat, ya. Tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat mungkar wa nakir. Adakah sabit yang demikian itu dan sunnah dikerjakan dia? Ini pertanyaan masyarakat kepada ulama besar, ulama Melayu kita ini, yaitu Syekh Daud Al-Fatani. Maka apa jawaban beliau? Jawaban dari Syekh Daud Al-Fatani. Maka jawabnya, sungguhnya adalah menyebutkan Syekh. Beliau kutip, sebelum beliau jawab itu, beliau sandarkan kepada guru-guru beliau lah, ya. Sungguhnya adalah menyebutkan Syekh Al-Qami, katanya faedah didapat daripada khat, daripada tulisan, ya, daripada khat Syekh kami Imam Taqiyuddin Al-Alawi, dan disebutnya aku dapat khat bapakku telah berkhabar akan dia, ya, telah mengkhabarkan akan daku faqih Abu Abdillah Muhammad Al-Hafiz bil Iskandariyah dengan riwayatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ambil daripada tanah kubur pada ketika ditanam dengan tangannya dan dibaca atasnya inna anzalnahu fi lailatul qadr hingga akhirnya 7 kali, dan dijadikan dia, ya, serta mayat di dalam kafannya atau kuburnya,
tiada disiksa demikian mayat itu di dalam kubur dan lagi. Ini dia. Baik. Jadi ternyata apa yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita dalam di beberapa desa yang saya rahasiakan, saya tidak sebutkan desa mana saja, tapi saya satu desa mana, bahwa ternyata ini berdasar kepada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani yang beliau kutip dari guru beliau yang bernama Syekh Al-Qami, dan Syekh Al-Qami ini dari guru beliau lagi iaitu Imam Taqiyuddin Al-Alawi. Supaya kita tahu silsilahnya bagaimana. Nah, kemudian para pemirsa TV Allah muliakan, dan lagi faedah yang lain pula riwayat Tirmizi, baru disebut sumbernya. Sumber dari amalan itu, ya, itu dari mana? Dan lagi faedah yang lain pula riwayat Tirmizi daripada Nabi SAW bahwasanya barang siapa menyurat akan doa, menyurat itu maksudnya menulis, ya, menyurat akan doa ini dan dijadikan dia antara dada mayat dan kafannya, tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat akar mungkar wa nakir, dan yaitu ini doanya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, saya akan lanjutkan setelah